Halo, Assalamualaikum. It's me Hanifa and this is my YouTube channel. So, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tips dan cara buat kalian memilih jurusan kuliah. Yang ini juga udah aku praktekin sih dulu. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Udah lama banget aku nggak bikin video. Ini video setelah kayak udah beberapa bulan nggak sih aku nggak bikin video. Maaf buat teman-teman yang udah subscribe dan aku baru bisa bikin video lagi. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang aku bilang di awal bahwa hari ini aku bakal bahas cara dan tips buat kalian yang masih bingung nih mau kuliah di jurusan apa. Karena kayaknya ini bulan-bulan pemilihan ini ya, lagi pendaftaran SBMPTN, terus kayak nanti bulan Juni bakal ada pengumuman SBMPTN. Nah, buat kalian nih yang sampai saat ini masih bingung juga, sebenarnya jurusan di SBM juga masih belum serak atau gimana, aku bakal bantu kalian buat cari jurusan yang lebih mungkin sesuai dengan passion kalian. So, ngomongin tentang passion, ini adalah tips pertama dari aku, yakni untuk memilih jurusan kuliah yang tepat buat kamu adalah yang pertama, mengenali passion dan minat kalian. Udah nggak bullshit lagi sih ya, bahwa passion atau minat ini merupakan hal yang paling penting saat kalian memilih jurusan kuliah. Terkadang kita itu bingung, sebenarnya aku tuh sukanya apa ya. Nah, kali ini aku juga mau kasih tahu kalian, sebenarnya ada beberapa cara teman-teman untuk kalian mengetahui passion kalian atau minat kalian. Nah, salah satunya nih buat kalian yang masih bingung sebenarnya aku tuh minatnya di apa ya, kalian bisa lakuin tes MBTI. Merupakan salah satu tes yang sebenarnya udah familiar banget ya teman-teman. Kalian bisa coba di situ, langsung aja di www.mbti tes gitu. Di situ kalian bakal melakukan beberapa kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan yang kayak pertanyaan-pertanyaan mengenai matematika, bahasa Inggris dan lain, bukan, tapi ini benar-benar personality-mu yang akan dites. Ya meskipun MBTI tes ini tidak bisa 100% kita percaya ya, apalagi pengerjaan MBTI tes ini sangat-sangat berpengaruh atau sangat-sangat dipengaruhi oleh mood. Jadi aku tuh pernah tes MBTI ini. Suatu hari aku dapat ENFJ, terus kemudian aku tes lagi nih beberapa bulan kemudian bisa jadi ENTP gitu. Nah, karena memang pengerjaan tes ini itu sesuai dengan mood kalian pada saat itu. Tapi minimal bisa membantu kalian 10-20% lah. Nah, selanjutnya buat kalian yang juga belum bisa mengetahui minat kalian, kalian juga bisa bandingin nih kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lakukan di sekolah dulu atau pada saat SMA. Contohnya aku dulu itu pada saat SMA ikut organisasi OSIS, abis itu aku juga ikut pramuka, dan aku juga ikut PMR. Nah, sebenarnya aku suka banget di kegiatan keorganisasian nih, contohnya di OSIS. Aku suka banget kegiatan berbau pembuatan event atau event organizer, tapi kemudian aku merasa bahwa panggilanku ini ada di kesehatan juga, yaitu di PMR. Pada saat aku melakukan PMR nih, aku merasa nyaman, akhirnya aku memilih untuk berada di bidang kesehatan. Pun juga dengan teman-teman, contoh ya, teman-teman di sekolahnya dulu itu ikut 1 OSIS, kemudian 2 jurnalistik, terus kemudian yang 3 PMR. Nah, pilih nih teman-teman salah satu organisasi atau minat teman-teman di kegiatan ini yang bener-bener teman-teman tuh kayak suka banget gitu ada di situ, terus kayak nyaman ada di situ. Nyaman bukan berarti lingkungannya yang bagus, karena kadang apa yang kita lakukan, apa yang kita suka nih, tapi lingkungannya nggak mendukung, kita juga jadi nggak suka. Tapi value-nya adalah dimana teman-teman suka bener-bener melakukan kegiatan pokoknya itu. Contoh di OSIS, di organizernya, teman-teman suka nggak nih bikin event atau melaksanakan kegiatan keorganisasian, teman-teman suka nggak, enjoy nggak di situ, atau kemudian di kegiatan PMR nih contohnya, gimana perasaan teman-teman saat benar-benar melakukan tindakan pertolongan pertama nih. Nah, bisa jadi saat teman-teman merasa bahwa seneng banget ya di PMR, meskipun lingkungannya mungkin teman-teman kurang suka, teman-teman dari kalian yang kurang nyaman, tapi saat kalian melakukan pertolongan pertama, kalian merasa nyaman atau kalian merasa suka aja gitu berada di PMR. Bisa jadi dunia kesehatan adalah panggilan diri kalian. Nah, bisa jadi berarti jurusan kuliah yang tepat untuk teman-teman adalah di jurusan kesehatan. Jadi ada 2 cara ya teman-teman buat kalian menentukan minat kalian. Yang pertama ada di
tes MBTI mungkin kalian bisa lakukan. Kemudian adalah membandingkan organisasi atau kegiatan apa yang sudah kalian laksanakan di sekolah. Tips memilih jurusan kuliah yang kedua dari aku adalah mengetahui dan memahami nilai akademik serta cara berpikir selama sekolah. Oke, tidak bisa dipungkiri dan mungkin teman-teman juga udah tahu secara familiar bahwa untuk jurusan tertentu ada mata pelajaran yang harus diunggulkan nih teman-teman. Contohnya di jurusan kesehatan, yakni untuk mata pelajaran biologi dan pelajaran kimia yang harus kita unggulkan. Kemudian di teknik, pelajaran fisika dan pelajaran matematika yang harus diunggulkan. Maka dari situ kita udah bisa kelihatan nih mana mata pelajaran yang sesungguhnya kita suka gitu. Kalau di jurusan kesehatan, teman-teman bisa punya gambaran nih, oh di jurusan kesehatan bakal banyak kita belajar tentang biologi. Teman-teman di kelas suka nggak biologi? Teman-teman di kelas suka nggak kimia gitu. Pun dengan teman-teman yang mau ikut teknik nih, suka nggak dengan fisika? Suka nggak dengan matematika? Karena ya nggak bisa dipungkiri nanti kalian pada saat kuliah mata-mata kuliahnya juga nggak akan jauh dari itu gitu. Nah selain itu kita juga harus tahu nih sistem berpikir kita. Kalau aku pribadi bisa menggolongkan sistem berpikir itu menjadi dua, yaitu berpikir sistematis dan berpikir kreatif atau berpikir lebih general atau random gitu. Nah teman-teman yang ada di jurusan eksakta biasanya dituntut untuk berpikir sistematis. Seperti contohnya nih, kita di jurusan kesehatan. Kita harus berpikir sistematis contohnya dengan mengamati sebuah jaringan nih, jaringan pernafasan gitu. Sistem pernafasan. Oh, sistem pernafasan itu dimulai dari inspirasi, mulai dari masuk ke hidung, habis itu ke faring, habis itu sampai ke paru-paru, kemudian sampai ke alveolus, pertukaran oksigen, dan kemudian selanjutnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang memiliki sistem berpikir ini, cocok banget untuk gabung atau masuk di jurusan kesehatan atau jurusan-jurusan yang membutuhkan cara berpikir sistematis. Menurutku sih sebenarnya cara berpikir sistematis ini dibutuhkan untuk semua jurusan. Namun ada beberapa jurusan yang membutuhkan cara berpikir atau sistem berpikir yang kedua ini, yakni cara berpikir kreatif. Teman-teman yang mau ambil bisnis sangat disarankan untuk memiliki cara berpikir kreatif untuk melihat bagaimana peluang pasar dan sebagainya. Jadi cara berpikir ini juga mungkin sudah bisa kalian lihat semenjak kalian SMA gitu. Contohnya teman-teman yang suka matematika, teman-teman yang suka eksakta biasanya memiliki cara berpikir sistematis karena dituntut untuk menyelesaikan sebuah soal itu biasanya step by step. Ingat nggak sih cara menyelesaikan soal fisika yang sebenarnya tidak hanya membutuhkan satu rumus tapi ada beberapa rumusnya. Untuk mencapai jawaban di akhir kita harus menyelesaikan step by stepnya. Itu biasanya teman-teman yang berpikir sistematis. Nah, untuk teman-teman yang berpikir lebih general, teman-teman yang berpikir kreatif biasanya itu dari teman-teman soshum gitu. Suka banget dengan pengalaman atau experience bersama masyarakat secara luas gitu. Atau suka mengamati istilahnya, suka mengamati, oh manusia ini kok gini ya, kok berdagang itu seperti ini ya. Nah, biasanya teman-teman yang seperti itu atau berpikir general atau berpikir kreatif lebih cocok untuk jurusan-jurusan bisnis seperti itu contohnya. Nah, mulai dari situ teman-teman udah bisa kelihatan kan sebenarnya minat teman-teman, cara berpikir teman-teman seperti apa. Tips memilih jurusan yang ketiga dari aku adalah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari setiap jurusan yang kita suka. Meskipun kita tidak minat atau tidak berpassion di suatu jurusan, tapi terkadang kita suka dengan jurusan itu gitu. Contohnya, sebenarnya aku tuh nggak seberapa pintar fisika, tapi kayaknya aku kok suka gambar ya, aku atau ke arsitektur aja ya gitu. Nah, dengan kalian punya pemikiran seperti Hanifah tadi, maka kalian harus mengetahui nih kekurangan dan kelebihan saat kalian masuk jurusan arsitektur. Jadi pada saat aku masuk jurusan arsitektur nih, nantinya padahal aku nggak terlalu pinter fisika, perhitungan, maka kerugian yang akan aku dapat atau kekurangan yang akan aku dapat atau istilahnya sebuah tantangan yang akan aku hadapi pada saat kuliah adalah ya aku harus belajar yang lebih lagi mengenai fisika, mengenai perhitungan. Tapi keuntungan yang akan aku dapat pada saat aku memilih jurusan itu, minimal aku sudah suka dengan jurusan ini. Saat kita sudah suka suatu jurusan, pasti kita akan memperjuangkan jurusan itu. Aduh, bisa nggak bisa, harus lulus gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, kemudian untung, rugi, struggle, ataupun
kemudahan-kemudahan apa yang akan kita dapatkan pada saat teman-teman memilih jurusan tertentu. Kemudian, tips memilih jurusan kuliah yang keempat dari Hanifa adalah menentukan universitas. Ya gimana kalau kita mau kuliah tapi kita belum milih universitas? Nah, ini juga sangat penting dalam pemilihan jurusan kita karena ada beberapa kampus yang tidak menyediakan jurusan tertentu. Ada yang dicap kampus sebagai kampus pendidikan atau ada juga yang dicap sebagai kampus kesehatan. Nah, dari sini teman-teman juga bisa memilih sebenarnya teman-teman suka di kampus mana, terus kemudian kampus itu menyediakan jurusan yang teman-teman minatin atau enggak, atau adakah jurusan di kampus itu yang merepet-merepet dengan jurusan yang teman-teman minat. Ini pro dan kontra sih sebenarnya. Lebih penting milih kampus dulu atau lebih penting milih jurusan dulu? Lebih baik kampus elit dengan jurusan yang biasa atau di jurusan yang wow tapi di kampus biasa? Nah, ini bakal kita bahas di next video aja kali ya. Tapi pokok yang paling penting di sini adalah saat teman-teman sudah menentukan universitas yang teman-teman suka, kemudian teman-teman akan lebih mudah juga untuk menentukan pilihan jurusan yang akhirnya nanti teman-teman akan masukin. Begitu. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga ya teman-teman, bahwa ranking universitas itu juga sangat mempengaruhi proses kita masuk gitu. Semakin tinggi ranknya, berarti kita effort buat masuknya kan juga lebih sulit gitu. Jadi menjadi sebuah pertimbangan juga nanti minat atau jurusan yang kita sukain ini akan mudah dimasukin nggak ya di univ ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya, tips memilih jurusan kuliah yang kelima dari Hanifa adalah teman-teman bisa melihat mata kuliah yang ada di jurusan itu. Seperti contohnya nih, teman-teman mau masuk jurusan teknik fisika gitu. Teman-teman bisa lihat nih, mata kuliahnya apa aja ya. Kira-kira di mata kuliah ini aku bisa nggak ya? Nah, di situ teman-teman udah bisa lihat mata kuliahnya. Jadi nanti teman-teman akan bisa sedikit banyak akan tahu kurang lebih atau secara general kuliahnya akan seperti apa. Karena takutnya meskipun ini judulnya adalah agroeko teknologi gitu, sebenarnya ini mengenai pertanian, tapi bisa jadi nggak ada pertaniannya gitu, justru banyak-banyak di bisnisnya gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu lebih banyak juga mengenai jurusan-jurusan yang sebenarnya jurusan ini tuh belajar apa, jurusan ini belajar tentang apa. Nah, dari situ sangat membantu teman-teman dalam pemilihan jurusan kuliah. Dan menghindari juga teman-teman salah persepsi mengenai jurusan tertentu. Dibayangkan jurusan ini akan mempelajari tentang perikanan, tapi ternyata sama sekali nggak belajar tentang ikan. Atau ini jurusannya pertanian, tapi sama sekali nggak belajar tentang pertanian. Ada di beberapa jurusan, meskipun judulnya ada ikan-ikannya, ada pertanian-pertaniannya. Nah, seperti itu. Dan tips memilih jurusan kuliah yang terakhir dari Hanifa adalah mempertimbangkan biaya atau kebutuhan biaya yang kita perlukan selama kuliah. Ini sangat krusial banget ya menurutku mengenai biaya kuliah ini, apalagi teman-teman yang nantinya akan berkuliah di universitas yang jauh dari rumah alias menjadi anak rantau gitu. Nah, pembiayaan ini sangat-sangat harus dibicarakan dengan orang tua, sama ayah sama ibu. Ya bu, aku mau ambil jurusan ini di univ ini dengan rincian biaya ya berarti seperti ini. Harus ada uang kos, harus ada uang transportasi dan lain-lain. Dengan UKT sekian, dengan ada uang gedung atau tidak, seperti itu. Jadi sangat wajib banget dikomunikasikan mulai dari awal teman-teman mau milih jurusan tertentu, karena balik lagi tidak semua universitas menyediakan jurusan yang teman-teman inginkan. Bisa jadi jurusan yang kalian inginkan itu ada di universitas yang jauh gitu, harus merantau. Maka dari awal juga harus sudah dikomunikasikan dengan orang tua. So, gitu aja tips memilih jurusan kuliah ala Hanifa yang sudah aku terapkan juga dulu pada saat aku memilih jurusan kuliah. Semoga bisa membantu teman-teman, dan buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang masuk PTN, semoga dimudahkan dan diberikan kelancaran, serta semoga nanti teman-teman tidak merasa salah jurusan. See you dari aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!